Hello everyone and welcome back to my channel Sketsa Inggris bersama saya, Mr. Eka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu atau telling time in English. So, without any further ado, now let's get started. So, sebelum kita membahas tentang waktu, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui nih. Yang pertama adalah perbedaan tentang watch dan clock. Watch dan clock itu beda ya. Kalau watch itu adalah jam tangan. Contohnya seperti ini. Terus clock itu adalah jam dinding. Jadi Mister nggak punya contohnya di sini. Jadi kalian tahu ya jam dinding itu seperti apa. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam bahasa Inggris, kalau kalian bilang jam 5 tepat, itu bilangnya 5 o'clock. Bukan 5 a watch. Okay. Terus yang kedua, itu dalam bahasa Inggris ada yang namanya istilah atau phrase the clock is ticking, yang artinya hurry up, cepetan. Misalnya dalam kalimat seperti ini, come on man, the clock is ticking, hurry up. Nah, jadi waktu selalu berjalan, jadi ayo cepet. Jadi seperti itu. Jadi kalian nggak bisa bilang the watch is ticking, jadi bilangnya the clock is ticking. Jadi itulah penting kalian tahu perbedaan tentang watch dan juga clock. Oke, selanjutnya itu adalah tentang AM dan PM. Tersebut atau huruf-huruf tersebut itu biasanya ada di belakang jam, misalnya jam 05:00 PM atau AM. Nah, apa itu AM dan PM? Jadi AM dan PM itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya anti-meridium dan post-meridium. Nah, untuk anti-meridium atau AM itu biasanya kita sebut di pagi hari. Jadi lebih gampangnya di pagi hari. Untuk tepatnya itu adalah jam 12 ya, lebih 1 menit. Dari jam 12 malam itu lebih 1 menit sampai jam 11.59. Jadi jam 11.59 itu kita sebutnya AM. Nah, setelah itu untuk PM itu jam 12 tepat untuk di siang hari sampai kembali lagi jam 12 tengah malam. Jadi itu sebutnya PM. Jadi itu adalah istilah dari Yunani yang digunakan di bahasa Inggris untuk membedakan waktu. Jadi seperti itu. Biar ketahuan yang mana yang pagi, yang mana yang malam. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang harus kalian ketahui. Dan sekarang kita lanjut ke menu utama kita, yaitu telling times. Nah, in telling times ada dua style atau dua cara yang kita ketahui. Yang pertama itu adalah American style and also British style. Nah, untuk American style itu Mister sarankan digunakan untuk kehidupan sehari-hari karena lebih gampang dan juga lebih mudah diaplikasikan. Sementara untuk British style itu biasanya digunakan saat kalian menulis atau hal lain sebagainya. Jadi untuk speaking daily itu Mister sarankan menggunakan American style. Kenapa? Contohnya seperti ini. Nah, di sini Mister sudah ambil jam ya, punya tetangga biar lebih gampang belajarnya. So, in here you can see that this is the jam 1. Jadi karena jam 1, ingat kalau jamnya tepat kita bilangnya o'clock ya. So in American style it's very easy, jadi sangat gampang. Jadi misalnya ini jam 1 tepat kita bilangnya 1 o'clock. Tapi kalau misalnya lebih lagi 5 menit. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalian tinggal bilang jamnya lalu menitnya. Jadi 1:05. Cuma itu aja. Jadi orang Amerika itu akan ngerti. Jadi oh itu jam 1 lebih 5 menit. Jadi seperti itu. Mister, gimana kalau jam 1 lebih 15? Ya udah. 1:15. Nah, jadi lebih gampang kan. Jadi what time is it? So it's 1:15. Jadi itu memudahkan kalian dalam menyatakan jam. Oke? Nah, itu dia untuk American style. Oke, sekarang kita lanjut ke British style. So in British, they usually have a different way to speak time. Jadi mereka ada beberapa hal yang berbeda untuk menyatakan waktu. Tapi yang sama itu adalah jam yang tepat. So for example, contohnya kalau jam 1 ya tetap 1 o'clock. Ya, jadi sama 1 o'clock. Tapi di sini ada sedikit tricky ya. Tricky itu seperti ini. Jadi kalau jamnya itu berada di angka 12 sampai jam 6, itu misalnya seperti ini deh. Misalnya jam 1 lebih 5 menit. Ya, jam 1 lebih 5 menit. Kalian harus bilang menitnya terlebih dahulu. Baru bilang jamnya. Nah, jadi kalian harus bilang menit baru jam. Contoh kalau jam 1 lebih 5 menit berarti 5 minutes past 1. Jadi 5 menit melewati jam 1. Jadi kalian harus bilang menit dan jamnya juga. Jadi misalnya kalau 15 berarti
15 past 1. Nah, untuk kata 15 sendiri itu ada bahasa lainnya atau ungkapan lainnya, kita sebutnya a quarter. A quarter atau seperempat. Jadi jam ini. Nah, karena ini kan seperempat ya. Dari sini seperempat, ini setengah. Jadi seperti itu. Karena ini seperempat seperempat jam, sorry. Jadi kita sebutnya a quarter. Jadi sebut a quarter past 1. Nah, gimana kalau setengah, Mister? Jadi kalau jam 1 lebih 30, bisa kalian sebut 30 past 1 itu boleh, tapi mereka menyebutnya lebih banyak half past 1. Ya, half past 1. Okay? So, that's the first rule. So, the second rule, itu kalau jamnya atau menitnya itu lebih dari 30, ya misalnya 35 deh. Nah, 35. Nah, di sini kalian harus menghitung berapa sisa waktunya untuk menuju jam 2. Jadi itu susahnya kalau British English. Jadi kalian harus menjumlahkan berapa sisa menit menuju jam 2. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan jam 1 lebih 35 ya. Jadi lagi 25 menit itu adalah jam 2. Jadi kalian harus bilang sisa waktu tersebut. Setelah itu bilang kata to and then say to lagi. Jadi 25 menit menuju jam 2. Padahal maksudnya kan 1.35 ya, tapi mereka harus bilang 25 menit menuju jam 2. Jadi bahasa Inggris jam 1 lebih 35 itu adalah 25 to 2. Jadi 25 to 2. Jam 2, jam 1 lebih 35 atau jam 25 menit lagi menuju jam 2. Jadi seperti itu. Kalau misalnya jamnya segini gimana? Nah, jam 1 lebih 45 deh gitu. Jadi kan lagi 15 menit itu sudah jam 2 ya. Jadi kita sebutnya menggunakan istilah yang sama tadi. Jadi bilangnya a quarter to 2. Nah, jadi a quarter to 2. Jadi itu dia. Jadi menitnya itu mempengaruhi juga. Jadi itu susahnya kalau menggunakan British style. Jadi seperti saran Mister tadi, lebih baik kalian menggunakan American style karena itu pasti dimengerti oleh semua. Dan kalau untuk British style itu sebagai ilmu saja. Jadi kalian tahu kalau misalnya ada yang pakai British style, berarti kalian bisa mengetahui jam itu jam berapa. Oke guys, so itu dia pelajaran kita tentang telling times atau menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. So I hope ya, Mister harap beberapa ilmu tersebut berguna untuk kalian. So thank you so much for watching. So remember to like, comment, dan tentu saja subscribe. So saya Mister Eka pamit and see you.